Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gizal Hidayatullah, peserta Latsak CPNS golongan 3 angkatan 6 dengan nomor urut 2. Jabatan saya ahli pertama dokter dengan tempat tugas di instalasi hemodialisis RSUD Ulin Banjarmasin. Nomor HP dan email saya seperti tertera di layar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan hasil tugas saya mengenai sintesa core values ASN, yaitu berakhlak. Sebagai seorang ASN, kita mengetahui bahwa ASN memiliki tugas dan fungsi, yaitu yang pertama pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dinyatakan bahwa tugas dan fungsi tersebut harus berdasarkan nilai-nilai dasar, kode etik, dan perilaku. Berkaitan dengan hal itu, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan sebuah edaran untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar ASN sebagai strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia. Nilai-nilai dasar tersebut disebut sebagai Core Values ASN dengan akronim berupa berakhlak, berorientasi pelayanan, yang berarti komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, akuntabel, yang berarti bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, kompeten, yang berarti terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, harmonis, yang berarti saling peduli dan menghargai perbedaan, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, kolaboratif, yaitu mampu membangun kerjasama yang sinergis. Adapun tiap nilai dasar atau core values ini memiliki kode perilakunya masing-masing. Core values yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Core values ini memiliki kode perilaku atau panduan perilaku berupa 3 hal yang akan coba saya internalisasi atau implementasikan dalam kehidupan kerja saya sehari-hari. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Saya internalisasikan sebagai proaktif dalam memahami kebutuhan masyarakat atau pasien. Hal ini tidak terbatas pada proses pelayanan medis saja, namun juga aspek lain yang dibutuhkan pasien seperti kenyamanan saat menjalani proses cuci darah atau hemodialisis, di mana dalam proses cuci darah dibutuhkan 3-5 jam sehingga kenyamanan pasien tentu juga merupakan suatu kebutuhan. Kemudian memudahkan sistem antrian dan sistem pendaftaran, dan kebutuhan lain sesuai masukan dari masyarakat atau pasien itu sendiri. Kemudian, yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Saya internalisasikan sebagai bersikap ramah, cekatan dalam menangani keluhan pasien, dan memberikan solusi pada setiap keadaan pasien, tentunya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepada saya. Kemudian yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Saya internalisasikan sebagai terbuka pada kritik dan saran yang sangat beragam, di mana setiap pasien itu sifatnya unik, memiliki ciri khas dan harapan masing-masing. Nah, melakukan perbaikan sesuai dengan harapan pasien adalah kewajiban setiap pemberi layanan, terutama pelayanan kesehatan. Sehingga perbaikan yang dilakukan secara kontinu atau tiada henti adalah suatu keharusan bagi pelayanan kesehatan. Core values yang kedua yaitu accountable, dengan panduan perilaku sebagai berikut. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Hal ini dapat diinternalisasi dengan melaksanakan tugas dengan jujur, tercatat dalam rekam medis sesuai yang dikerjakan, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP atau guideline, baik guideline dari rumah sakit, instansi, dari Kemenkes atau guideline nasional, atau guideline secara internasional. Kemudian yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Diinternalisasikan sebagai menggunakan fasilitas yang disediakan rumah sakit secara bijak, seperti menggunakan telepon antar ruangan hanya untuk kepentingan pelayanan pasien, tidak untuk kepentingan pribadi.
Hal ini juga termasuk cermat dalam menggunakan barang-barang BMHP, barang medis habis pakai, yaitu barang-barang yang tidak boleh digunakan ulang, hanya boleh satu kali pakai, dan setelah itu harus dibuang. Kemudian yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Diinternalisasikan sebagai tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan sebagai dokter dengan tidak membeda-bedakan pelayanan antar satu pasien dengan yang lain karena alasan apapun. Core values yang ketiga yaitu kompeten, dengan panduan perilaku sebagai berikut: meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Diinternalisasikan atau diartikan sebagai aktif dalam mencari ilmu dan kompetensi yang dapat meningkatkan kapabilitas sebagai dokter, termasuk mengupdate ilmu yang harusnya diupdate setiap beberapa tahun sekali. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Diinternalisasikan sebagai membantu rekan sejawat dan rekan sesama tenaga kesehatan dalam hal berbagi ilmu dan pengalaman mengenai penanganan pasien. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Diinternalisasikan sebagai memastikan diri sudah memiliki pengetahuan yang cukup sebelum memberi pelayanan dan mengambil keputusan medis untuk kepentingan pasien. Selanjutnya, harmonis. Dengan panduan perilaku berupa menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Dengan internalisasi sebagai menghargai setiap pasien apapun latar belakangnya, termasuk latar belakang ras, suku, agama, dan sebagainya. Hal ini juga termasuk menghargai sesama rekan kerja dengan saling menghargai dan tidak merendahkan sesama. Yang kedua, suka menolong orang lain. Diinternalisasikan sebagai saling tolong-menolong dalam proses pelayanan. Karena pada dasarnya untuk pelayanan hemodialisis atau cuci darah seringkali dibutuhkan 2 atau lebih tenaga kesehatan untuk melayani satu pasien. Sehingga sangat diperlukan budaya saling tolong-menolong antar rekan kerja. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif dengan internalisasi berupa memelihara lingkungan kerja yang kondusif baik sesama dokter, dengan perawat, teknisi alat, administrator, dan cleaning service agar tercipta suasana kerja yang nyaman. Dengan suasana kerja yang nyaman, akhirnya menciptakan koordinasi antar profesi yang baik sehingga menghasilkan pelayanan yang baik pula. Selanjutnya, loyal. Dengan panduan perilaku memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan setia kepada pemerintahan yang sah. Untuk panduan perilaku ini tidak banyak internalisasi yang dapat dilakukan karena ini merupakan hal dasar yang harus dimiliki oleh setiap ASN. Selanjutnya, panduan perilaku yang kedua yaitu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Dengan internalisasi sebagaimana panduan perilakunya yaitu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, dengan tambahan berupa tidak membicarakan kekurangan atasan dan rekan kerja kepada orang lain yang tidak berkepentingan, dan jika harus memberikan koreksi pada rekan kerja, diberikan dengan cara santun sehingga tidak membuat rekan kerja malu. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Dengan internalisasi berupa menjaga rahasia, termasuk rahasia pasien dan rekam medis. Selanjutnya, core values yang ke-6 yaitu adaptif. Dengan panduan perilaku berupa cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Hal ini diimplementasikan sebagai cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan, baik perubahan itu berasal dari pertama, perubahan kebutuhan masyarakat atau pasien. Yang kedua, perubahan keadaan, misal perubahan keadaan karena pandemi ini, sehingga mewajibkan kita semua tidak hanya dari segi pelayanan kesehatan, tapi segala aspek pelayanan masyarakat harus menyesuaikan dengan keadaan. Kemudian yang ketiga, adanya perubahan guideline layanan medis. Perubahan guideline layanan medis biasanya terjadi setiap beberapa tahun sekali, sehingga sebagai seorang dokter wajib menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut, sehingga layanan yang kita berikan pada pasien sifatnya tidak outdated atau ketinggalan zaman. Kemudian cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan lainnya. Panduan perilaku yang kedua yaitu terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, yaitu diimplementasikan sebagai terus berinovasi dalam pelayanan, baik dikarenakan adanya masukan atau kebutuhan dari masyarakat atau pasien, ataupun dari inisiatif sendiri berdasarkan pengamatan di lapangan. Kemudian panduan perilaku yang ketiga yaitu bertindak proaktif. Bertindak proaktif berarti proaktif dalam membaca situasi di masa mendatang, sehingga dalam melakukan pelayanan kita dapat melakukan
persiapan dini terhadap perubahan tersebut, merencanakan penyesuaian pelayanan, dan menyiapkan inovasi untuk pelayanan tersebut sehingga kita siap menghadapi tantangan di masa depan. Core values yang ketujuh yaitu kolaboratif. Dengan panduan perilaku, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Dapat diimplementasikan sebagai memberi kesempatan kepada berbagai pihak yang ingin turut serta dalam memberikan pelayanan pada pasien sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Seperti contoh, mahasiswa yang ingin ikut serta memberikan penyuluhan kesehatan kepada pasien. Panduan perilaku yang kedua yaitu terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Hal ini dapat diimplementasikan sebagai terbuka untuk bekerjasama dengan berbagai pihak untuk kebaikan pasien, misal berkolaborasi dengan dokter spesialis, rekan sejawat, dan rekan tenaga medis lain dalam hal penanganan pasien. Dan menjaga kolaborasi dengan BPJS Kesehatan dan jaminan kesehatan lain, sehingga pasien-pasien yang kurang mampu dapat tertangani pelayanannya. Ya, panduan perilaku yang ketiga yaitu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Dapat diinternalisasi sebagai menggerakkan dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang bisa digunakan dalam proses pelayanan. Sekian pemaparan saya mengenai sintesa core values ASN yaitu berakhlak yang dapat diinternalisasi atau diimplementasikan dalam kehidupan kerja saya sehari-hari. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.